Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adna Tiningrum, JGP Kota Malang, Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang koneksi materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid haruslah berpihak pada murid, membuat bahagia, menggali minat dan bakat murid, sesuai kebutuhan murid, mengoptimalkan potensi murid, dan bermakna. Adapun MEAR, yaitu monitoring, evaluation, learning, reporting, atau monitoring evaluasi pembelajaran dan laporan, Hobson menjelaskan bahwa monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Biasanya kegiatan evaluasi melibatkan penilai luar yang independen. Sedangkan pembelajaran atau learning terdiri dari 4 hal, yaitu fact, fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi, feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap situasi, finding atau temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut, dan future atau masa depan, menyusun pembelajaran yang digunakan di masa depan. Selanjutnya yaitu laporan atau reporting. Menurut Hemstreet, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Tujuan penyusunan laporan adalah untuk menjadikan informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Adapun fungsi laporan adalah 1. Sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen, dan yang keempat adalah sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Adapun manajemen risiko adalah dalam prinsip dasar manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karena apabila risiko tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan, sehingga program sekolah yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila risiko dapat dikelola dengan baik, maka sekolah dapat meminimalisir segala kerugian yang dapat menghambat jalannya program sekolah yang telah direncanakan. Adapun tipe risiko, yaitu risiko strategis, merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Risiko operasional yaitu merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Risiko pemenuhan merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Risiko reputasi merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Adapun tahapan manajemen risiko meliputi: pertama, identifikasi jenis risiko, 2. Pengukuran risiko, 3. Melakukan strategi dalam pengendalian risiko, 4. Melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Tahapan membuat program yang berpihak kepada murid melalui Bagja adalah 1. Dengan B, yaitu membuat pertanyaan. Yang kedua, A, yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga dari Bagja yaitu G, gali mimpi. Yang keempat adalah J, yaitu jabarkan rencana.
Dan yang kelima, A adalah atur eksekusi. Nah, bagaimana sekolah mengefektifkan potensi sumber daya untuk dijadikan program sekolah yang berdampak pada murid? Yaitu dengan cara yang pertama memetakan kebutuhan murid, yang kedua memetakan aset yang ada, yang ketiga melibatkan murid, yang keempat menyusun program sekolah melalui metode Bagja, yang kelima menganalisis MILR dan manajemen risiko pada setiap program agar berdampak pada murid, yang keenam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, hal-hal apa yang menarik dari modul 3.3 ini? Yaitu yang pertama, kita dapat memahami bentuk program yang berpihak kepada murid dengan menggunakan aset yang ada. Yang kedua, dengan menganalisa MILR dan manajemen risiko. Yang ketiga, pembuatan program yang memasukkan analisa Bagja, MILR, dan manajemen risiko dengan melibatkan murid. Selanjutnya, kaitan pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak kepada murid. Perencanaan program sekolah yang berdampak kepada murid itu dilakukan dengan memetakan sumber daya. Sumber daya yang ada dioptimalkan pemanfaatannya dengan memetakan aset dan strategi pemanfaatannya. Dalam perencanaan program juga menggunakan tahapan Bagja, di mana dalam tahapan Bagja itu terdapat proses pemetaan sumber daya. Nah, sekarang kaitan modul 3.3 dengan modul yang lain. Apa ya? Nah, kaitannya yaitu sesuai dengan prinsip KHD bahwa program yang berdampak kepada murid adalah program yang sesuai dengan kodrat anak. Kemudian program yang dibuat sesuai dengan visi dan menumbuhkan budaya positif. Program yang berpihak kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak yang berdiferensiasi. Sebagai pemimpin pembelajaran, program dibuat dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian, program juga dibuat harus memperhatikan sosial dan emosional sehingga murid dapat bahagia. Dalam pelaksanaan program pun dapat dilakukan dengan cara coaching untuk meningkatkan kolaborasi demi mewujudkan program. Program dibuat dengan memetakan 7 modal aset, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Program yang berpihak kepada anak dibuat dengan tahapan Bagja, analisa MILR, dan manajemen risiko. Nah, kaitan semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, materi ini membentuk saya menjadi pemimpin yang berpihak kepada murid. Yang kedua, membentuk sosial emosional diri untuk menumbuhkan generasi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membentuk karakter diri yang inovatif, berpikir kritis, kolaboratif, mandiri, dan tangguh. Yang keempat, membentuk pemimpin yang mampu mengoptimalkan aset yang ada dan untuk menggali potensi murid. Yang kelima, kreatif dalam membuat program yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan tahapan Bagja, MILR, dan manajemen risiko. Yang keenam, menjadi agent of change di sekolah menuju merdeka belajar. Yang ketujuh, tentunya menjadi teladan untuk murid, guru lain, dan lingkungan. Yang kedelapan, mampu berpikir holistik dan berpikir positif. Yang kesembilan, mampu menjadi coach untuk rekan guru dan murid kita. Sedangkan yang ke-10, lebih bahagia dalam mendidik murid dan menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terima kasih.